Pemirsa, sebelumnya seorang mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban pemukulan oleh sopir rekan seprofesinya hanya lantaran jadwal kerja akhir tahun. Keluarga korban melapor ke pihak kepolisian mengenai insiden tersebut dan meminta pelaku diproses secara hukum. Aksi pemukulan yang dilakukan pria berbaju merah terhadap salah satu mahasiswa koas atau dokter muda Universitas Sriwijaya Unsri yang terjadi di salah satu kafe di Demang, Kota Palembang, Sumatera Selatan viral. Dalam video terekam pelaku memukuli korban yang bernama Lutfi, seorang dokter muda Unsri. Keributan tersebut sempat dilerai, namun pelaku tetap terus memukuli korban penuh emosi. Akibat kejadian itu, korban dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Palembang karena mengalami luka lebam di mukanya. Pencetus keributan itu ternyata jadwal piket akhir tahun. Dokter muda lain yang bernama Lady keberatan dengan jadwal piket yang dibuat oleh seniornya karena bertepatan saat libur Natal dan Tahun Baru. Lady kemudian mengadu kepada ibunya. Ibu dari mahasiswa tersebut mendatangi dokter koas pembuat jadwal bersama dua koas lainnya untuk membicarakan pengaturan jadwal anaknya. Pembicaraan itu berujung keributan. Humas Rumah Sakit Siti Fatimah membenarkan dua koas itu merupakan dokter muda yang tengah magang di rumah sakit tersebut. Namun kejadian itu di luar tanggung jawab Rumah Sakit Siti Fatimah. Pada saat kejadian itu sudah menyelesaikan stasenya, sudah selesai pulang dari jadwal jaganya, dan mereka bertemu keluarga atau pelaku itu di luar Rumah Sakit Siti Fatimah. Jadi memang kita membenarkan bahwa kita menjadi lahan saat ini, menjadi lahan praktek mereka profesi dokter atas kedua mahasiswa tersebut, koas tersebut. Tetapi untuk masalah kejadian tersebut itu di luar tanggung jawab Siti Fatimah. Konfirmasi juga diberikan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya bahwa ada 3 mahasiswanya yang terlibat dalam keributan itu. Pihak kampus pun menyerahkan proses hukum kepada pihak kepolisian. Yang terlihat di kamera itu 2 orang, saudara Lutfi dan temannya yang berada di depannya. Dan 1 orang ada di lokasi tersebut tapi tidak ada di kamera. Artinya berada di situ tapi tidak terlihat oleh kamera. Jadi ada 3 orang mahasiswa kami di situ. Seperti aturan yang berlaku, ya, pelaporan yang telah dilakukan oleh saudara Lutfi itu kita serahkan, ya, ketentuan prosedur yang berlaku di kepolisian. Pihak keluarga korban telah membuat laporan ke polisi mengenai insiden tersebut. Orang tua berharap keadilan bisa ditegakkan dan pelaku diproses secara hukum. Merasa sangat kecewa juga dengan peristiwa ini dan merasa bahwa ya, keadilan harus ditegakkan. Kami sudah melaporkan kejadian ini kepada kepolisian dan sudah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Semoga orang yang melakukan ini dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk kondisi Mas Lutfi sendiri seperti apa saat ini, Pak? Sekarang dia sudah diperbolehkan pulang, tapi harus masih beristirahat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan.